Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya peradaban manusia itu kayaknya meledak tiba-tiba di satu sudut kecil dunia, sementara di tempat lain, orang-orang masih hidup dengan cara berburu dan meramu? Nah, jawabannya itu ada di sebuah tempat yang namanya Bulan Sabit Subur. Disinilah revolusi pertanian dimulai. Hari ini, kita bakal kupas tuntas kenapa tempat ini bisa begitu istimewa. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Dari semua tempat di planet ini, kenapa pertanian pertama kali munculnya di sini? Di lengkungan daratan ini. Ternyata jawabannya itu adalah kombinasi keberuntungan biologis dan geografis yang, ya, luar biasa. Jadi potongan puzzle yang pertama itu bukan soal manusianya loh, tapi soal genetika unik dari tanaman-tanaman yang tumbuh liar di sana. Ini jadi fondasi dari segalanya, sebuah keuntungan yang dikasih langsung sama alam. Begini, banyak banget tanaman di Bulan Sabit Subur yang punya satu sifat super unik. Mereka itu penyerbuk sendiri hermafrodit. Kedengarannya teknis banget ya? Gampangnya gini, tanaman ini bisa kawin sama dirinya sendiri, nggak perlu serbuk sari dari tanaman lain. Dan ini adalah kunci yang penting banget. Terus kenapa ini penting? Karena sifat ini ngasih para petani perdana sesuatu yang paling mereka butuhkan, kepastian. Coba bayangin kamu petani zaman dulu. Kamu nemu satu batang gandum yang bijinya lebih gede dari yang lain. Nah, karena dia menyerbuki dirinya sendiri, kamu bisa yakin 100% benih dari tanaman itu bakal tumbuh jadi tanaman dengan biji gede yang sama. Ini game changer. Kalau tanamannya penyerbuk silang, sifat bagus itu bisa aja hilang di generasi berikutnya. Dan ini bukan kebetulan sama sekali. Coba tebak. Kedelapan tanaman perintis yang memulai pertanian di wilayah ini, semuanya penyerbuk sendiri. Mulai dari gandum, jelai, lentil, kacang polong, semuanya punya kekuatan superbiologis ini. Eits, ada bonusnya lagi. Gandum liar di sini ternyata punya kandungan protein yang tinggi banget, antara 8–14%. Ini jauh lebih tinggi dari jagung di Amerika atau padi di Asia. Jadi, dari awal banget, para petani di sini udah punya sumber makanan yang bukan cuma bikin kenyang, tapi juga super bergizi. Oke, dari tanamannya udah jelas ya. Sekarang kita pindah ke keuntungan besar berikutnya, yaitu soal geografinya. Kalau tadi tanamannya itu ibarat softwarenya, nah geografi wilayah ini adalah hardwarenya yang sempurna. Ada seorang ahli geografi namanya Mark Blumler. Dia meneliti rumput-rumput liar di seluruh dunia, dan temuannya di Bulan Sabit Subur itu bikin melongo. Dia sampai bilang kalau konsentrasi tanaman berguna di satu area ini aja, itu udah cukup untuk menjelaskan sebagian besar sejarah manusia. Kuat banget kan pernyataannya? Coba kita lihat datanya. Nah, lihat deh grafik ini. Ini benar-benar gila. Jadi di seluruh dunia, ada sekitar 56 spesies rumput liar berbiji besar yang paling cocok buat didomestikasi. Dari 56 itu, 32 diantaranya, alias lebih dari setengahnya, itu asli dari Bulan Sabit Subur. Bandingin sama tempat lain, Chile cuma punya 2, California cuma 1. Ini bukan sekedar unggul, ini kayak menang lotre botani, tapi menangnya telak banget. Tapi nggak cuma itu, wilayah ini juga kebetulan adalah zona iklim Mediterania terbesar di dunia yang bikin keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewannya kaya banget. Variasi iklimnya yang tinggi juga mendorong evolusi tanaman semusim, tanaman yang ideal banget buat pertanian. Terus, topografinya juga beragam, dari lembah yang rendah sampai pegunungan yang tinggi. Nah, topografi yang beragam ini punya efek yang keren banget. Panennya jadi bertahap. Jadi, para pemburu pengumpul nggak kewalahan karena semua gandum matang di waktu yang sama. Mereka bisa mulai panen di dataran rendah, terus seiring waktu, mereka bergerak naik ke perbukitan, mengikuti biji-bijian yang matang. Ini bikin proses transisi ke pertanian jadi jauh lebih mulus dan bisa diatur. Tentu aja, keunggulan itu nggak cuma soal tanaman. Populasi hewan lokal di sana juga nggak kalah pentingnya. Manusia kan nggak cuma butuh karbohidrat, tapi juga protein, tenaga buat kerja, dan bahan buat pakaian. Dan disinilah jackpot kedua datang. Bulan Sabit Subur adalah rumah bagi nenek moyang liar dari 4 dari 5 mamalia ternak paling penting di dunia. Kambing, domba, babi, dan sapi. Semuanya ada di satu wilayah yang sama, siap untuk dijinakkan. Ini kayak dapat paket komplit hewan ternak. Poin paling pentingnya adalah, nggak ada satupun tempat lain di dunia ini yang punya paket hewan ini secara lengkap. Tempat lain mungkin punya 1 atau 2, tapi nggak pernah keempatnya kumpul bareng. Cuma di sini. Nah, sekarang coba kita gabungin semuanya. Tanaman yang pas, hewan yang pas, semuanya bersatu membentuk sebuah kombinasi yang nggak terkalahkan. Semacam paket perdana untuk membangun peradaban. Kalau semua digabungin, hasilnya ya ini. Sebuah paket super lengkap yang memenuhi hampir semua kebutuhan dasar manusia. Karbohidrat ada dari gandum dan jelai. Protein ada dari lentil, kacang polong,
dan daging kambing atau domba. Lemak dan minyak dapat dari hewan dan biji rami. Bahkan bahan pakaian pun ada, dari wol domba dan serat rami. Semuanya ada di satu tempat. Ini bisa dibilang adalah sistem ekonomi swasembada pertama di dunia. Karena punya paket superior ini, transisi dari gaya hidup berburu meramu jadi jauh lebih cepat. Apalagi pas hewan buruan lokal kayak kijang mulai susah dicari karena terlalu sering diburu. Pertanian jadi pilihan yang jauh lebih menjanjikan. Dalam rentang waktu sekitar 3.000 tahun, masyarakat di sana berubah total. Dari yang tadinya bergantung pada alam liar, jadi hampir sepenuhnya agraris. Kalau kita bandingkan dengan pusat pertanian lain, misalnya Mesoamerika, kita bisa lihat betapa jauhnya keunggulan bulan sabit subur. Di Mesoamerika, tanaman utamanya jagung, yang ternyata lebih susah dijinakkan. Hewan ternaknya pun cuma kalkun dan anjing. Hasilnya, desa-desa permanen di sana baru muncul ribuan tahun kemudian, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Jauh banget bedanya. Jadi, ya, pada akhirnya kisah bulan sabit subur ini adalah kisah tentang memenangkan lotre geografis. Sebuah kebetulan yang sempurna antara biologi dan geografi yang akhirnya membentuk arah sejarah manusia secara fundamental. Keunggulan awal ini dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang. Ini juga ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kira-kira bakal seperti apa ya dunia kita sekarang kalau paket perdana yang sempurna ini munculnya di benua yang berbeda?